Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan rukun iman yang kelima. Berkata penulis Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, al-imanu bil ba'si, iman terhadap hari kebangkitan. Itulah hari kiamat, hari ketika ditiupnya sangkakala atau asur sehingga menjadikan kehancuran alam semesta, yang kemudian setelahnya Allah menjadikan bumi yang baru, bumi yang luas, yang tidak ada penghalangnya sedikit pun. Kata beliau, makna dari al-imanu bil ba'si wa huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta. Makna dari keimanan kita kepada hari kebangkitan adalah at-tasdiqu, membenarkan bi ikhrajil mauta, terhadap dikeluarkannya orang-orang yang sudah mati, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ahya'an, dalam keadaan hidup, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, li faslil qada'i bainahum, untuk memutuskan keputusan atau untuk memberikan balasan, bainahum, di antara mereka, wa mujazatihim, dan memberikan balasan kepada mereka, bi a'malihim, sesuai dengan amal-amal mereka, ala sifatil lati bayyanahu Allah fi kitabihi, sesuai dengan sifat atau keadaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam kitabnya. Wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Rasul telah menjelaskannya di dalam sunnah-sunnahnya, maksudnya menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Maka keimanan kita kepada hari akhir termasuk di antara pembahasan yang beliau akan rinci di akhir-akhir dari kitab ini. Beliau akan merinci pembahasan tentang keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada yaumul qiyamah di bab yang tersendiri. Sehingga di dalam bab ini beliau hanya menyebutkan secara ringkas saja. Dan hal yang terpenting yang hendaknya menjadikan perhatian kita, janganlah kita hanya sekedar mengimani kewajiban untuk beriman kepada hari akhir, sesuatu yang tidak keluar dari sekedar pengetahuan saja. Akan tetapi hendaknya kita berusaha menjadikan keimanan kita kepada hari akhir
itu adalah hal-hal yang memberikan asar, memberikan pengaruh, memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa keimanan kepada hari akhir terdapat di dalamnya manfaat-manfaat atau buah-buah yang besar. Manfaat-manfaat dan buah-buah yang besar. Bukan sekedar ilmu pengetahuan saja yang tidak memberikan asar di dalam hati orang yang mengetahuinya, akan tapi jadikan pengetahuan kita kepada hari akhir itu adalah keimanan yang kokoh di dalam hati kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan asar pengaruh keimanan itu di dalam hati kita. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah beliau dari kitab Al-Usul As-Salasah, beliau menyebutkan ada 3 manfaat yang besar keimanan kita kepada hari akhir. Yang pertama adalah apa? Kira-kira manfaat apa keimanan kita kepada hari akhir? Yang pertama adalah mendorong semangat untuk membanyakkan dan membaguskan amal ibadah. Menjadikan pendorong atau semangat untuk membanyakkan atau membaguskan ibadah. Jadi keimanan kepada hari akhir adalah al-hassu fi ijtihadina, dorongan di dalam kesungguhan kita fi taksiril amal wa ihsaniha, di dalam membanyakkan amal dan membanyakkan amal-amal itu. Karena kapan seseorang ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkan tentang kengerian dari hari kiamat, balasan surga dan neraka, demikian juga balasan-balasan yang Allah akan berikan kelak pada hari kiamat, maka akan terbetik di dalam hati seseorang untuk berusaha menyelamatkan dirinya dari azab Allah kelak di yaumil qiyamah, dan mengusahakan dirinya untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya, sehingga akan menjadikan sebab terdorongnya kita untuk terus menerus bersemangat dalam membanyakkan amal dan membaguskannya. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjadikan penghalang seseorang dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kapan seorang hamba itu senantiasa berusaha untuk mengingat-ingat hari kiamat dan balasan-balasan yang ada di atas sana, maka akan menjadikan rasa takutnya hamba itu kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan ketika dia melakukan suatu dosa, seakan-akan dosa itulah menjadikan sebab terjerumusnya dia ke dalam siksa neraka, sehingga dia akan menjauh, mengurungkan niatnya untuk melakukannya. Demikian juga dia melihat meskipun kadang diuji dengan kemalasan, rasa futur, rasa beratnya melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal ketaatan, akan tapi karena dia menganggap dan yakin bahwasanya amalan-amalan ibadah inilah yang menjadikan sebab Allah mengampuninya, memberikan rahmat kepadanya, akan menjadikan sebab dia terdorong untuk bersemangat di dalam mengusahakannya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah at-tasliyah, tasliyatul mu'minina indal musibah. Tasliyatul mu'minin itu hiburan bagi orang-orang yang beriman ketika ditimpa dengan musibah. Dari sisi mana? Dari sisi dia yakin dengan apa yang masih Allah simpan, dia yakin dengan apa yang masih Allah jaga dari apa yang Allah janjikan kelak di yaumul qiyamah. Artinya saat ini di dunia ini dia banyak mendapatkan ujian, musibah,
ujian bencana, maka dia masih yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya kelak pada hari kiamat. Baik. Maka di kesempatan kajian kita untuk mengkaji tentang keimanan kepada hari kebangkitan, meskipun nanti akan dijelaskan oleh penulis di bab-bab akhir dari kitab ini, akan tapi jauhnya waktu itu untuk sampai ke sana, maka kita akan jelaskan secara ringkas apa saja kandungan keimanan kita kepada hari akhir. Apa saja kandungan keimanan kita kepada hari akhir. Maka keimanan kepada hari akhir terkandung di dalamnya keimanan kepada setiap kejadian yang mengiringinya. Maka yang pertama kali yang harus kita yakini, kita imani, apa yang pasti terjadi pada diri kita semua, yaitu bahwasanya tidak ada, setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Apa dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan menemui kematian. Kita semua tahu itu. Kita semua akan menemui kematian. Akan tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan menerima kematian dan kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri. Gimana ayatnya? Wa nabluukum bil khairi wasyarri summa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Maka semua pasti akan menemui kematian. Itulah kiamat sughra, kiamat kecilnya setiap hamba, itulah kematiannya. Yang kemudian setiap hamba akan dimasukkan ke dalam liang lahat, di dalam kuburnya masing-masing. Maka ada di dalam kubur sebagian di antara i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Yang pertama adalah ada di dalam kubur fitnatul kubur. Apa fitnah kubur? Ujian di dalam kubur. Dimaksud dengan fitnah kubur ujian di dalam kubur. Itulah ketika langkah terakhir dari orang-orang yang mengiringi jenazah kita. Setelah masukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, maka langkah terakhir yang meninggalkan jasad kita, maka setelahnya akan datang dua malaikat yang akan bertanya tentang fitnatul kubur, ujian di dalam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan harus kita yakini bahwa pertanyaan di dalam kubur ini bukan sekedar pertanyaan hafalan, akan tapi adalah pertanyaan apa? Keimanan. Sehingga orang-orang yang beriman saja ya akan diteguhkan oleh Allah untuk bisa menjawab fitnatul kubur. Hanya orang-orang yang beriman yang akan bisa diteguhkan lisannya, hatinya untuk menjawab fitnah kubur. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan
orang-orang yang beriman bil qauli sabit, dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia ini, di dalam menghadapi setiap ujian, baik ujian syubhat maupun ujian syahwat, baik di dalam kehidupan di dunia ini wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan ha la adri, aku tidak tahu, sehingga kemudian mereka mendapatkan siksaan di dalam kubur. Adapun orang-orang munafikun, mereka mengatakan sami'tu hada walakin nasitu, aku pernah mendengar ucapan-ucapan seperti ini, akan tapi aku lupa. Karena memang Allah yang menjadikan mereka lupa. Maka hanya orang-orang yang beriman yang akan diteguhkan lisan dan hatinya untuk bisa menjawab ujian di dalam kubur. Maka setelahnya, hal yang harus kita yakini adalah ni'matul kubur, adzabul qabri au na'imuhu. Yang harus kita yakini setelahnya adalah azab kubur dan kenikmatannya. Sebagaimana apa yang disebutkan di beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah, farauhu wa rayhanu wa jannatun na'im, dia akan mendapatkan kegembiraan, kesenangan dan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis dari sahabat Bara' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ketika seorang hamba itu telah diselamatkan dari fitnah atau ujian kubur, fayunadi munadin minas sama, maka ada seorang penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abadi. Ada penyeru yang menyeru dari langit, an sadaqa abadi, benar hambaku ini. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah untuknya pintu menuju ke surga. Fayatihi min rihiha wa tayyibiha wa tibiha, maka akan mendatanginya bau dan wangian dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan akan diluaskan untuknya di dalam kuburnya itu sejauh pandangan matanya. Kuburan akan diluaskan sejauh pandangan matanya. Adapun untuk orang-orang yang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda setelahnya, fayunadi munadin minas sama, maka akan ada penyeru yang menyeru dari langit, an kadzaba abdi, hambaku ini telah berdusta. Fa afrisuhu minan nar, maka bentangkanlah permadani dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka akan mendatanginya dari panasnya dan hawa dari api neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, dan akan disempitkan untuknya kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai menjadikan remuk tulang belulangnya, atau menjadikan bersilangan tulang belulangnya. Maka berkaitan dengan adab kubur, disebutkan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, maka api itu akan ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu petangnya. Wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna adaban shadid, dan kala pada hari kiamat, maka masukkanlah Fir'aun dan keluarganya atau pengikutnya itu kepada adab yang pedih. Maka setelahnya, ketika datang
saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Itulah ketika ditiup sangkakala, atau diistilahkan dengan an-nafakhu fis-sur, itu ditiupkannya sangkakala. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka kemudian pingsanlah atau matilah semua siapa saja yang ada di langit-langit dan semua apa yang ada di bumi, termasuk semua para malaikat, kecuali satu malaikat saja. Itu malaikat siapa? Malaikat Israfil, karena malaikat ini yang meniup sangkakala. Semua para malaikat dibuat pingsan karenanya. Semua kecuali illa man syaa Allah, siapa yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka kemudian mereka itu tiba-tiba berdiri yang durun untuk melihat kejadian yang ada pada saat itu. Atau dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan ditiupkanlah sangkakala, maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur-kubur mereka menuju kepada Rabb mereka. Maka setelahnya, ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka akan bangkit semua manusia dari awal penciptaan sampai akhirnya. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Baik orang-orang yang dikubur di dalam kubur-kubur mereka, atau orang-orang yang dibakar menjadi abu kemudian dilemparkan ke lautan, semua akan dibangkitkan dari mana dia dikubur di saat itu tanpa terkecuali. Karena sebagaimana apa yang telah dikabarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tubuh seorang hamba itu dihancurkan, maka pasti akan masih tersisa satu titik kecil bagian dari tubuhnya, yaitu apa? Tulang ekornya. Tidak akan pernah hancur. Dan dari tulang ekor inilah kelak akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia kembali. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kubur-kubur mereka, setelah sebelumnya mereka menjadi tulang belulang, menjadi hancur dimakan tanah. Maka disebutkan di dalam beberapa dalil tentang hari kebangkitan ini, ketika orang-orang kafir mereka mengingkari bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Mereka mengatakan waqala alladziina kafaru an la yub'atsu, dan berkatalah orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak akan bisa dibangkitkan. Maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'unna bima 'amilu. Katakanlah sekali-kali tidak, bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna, bahkan mereka akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima 'amilu, kemudian akan diberikan kabar kepada mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah sesungguhnya akan dibangkitkan orang-orang yang paling pertamanya sampai akhirnya, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, sungguh mereka akan dikumpulkan kepada suatu waktu yang sudah diketahui. Kemudian bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan? Maka disebutkan di dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman.
manusia akan digiring ketika mereka sudah dibangkitkan, maka akan ada setelahnya yaumul hasr. Apa makna yaumul hasr? Hari digiringnya manusia ke padang mahsyar. Itulah bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah Ta'ala berfirman, itulah pada hari ketika bumi yang sekarang ini diganti dengan bumi yang baru. Yang Nabi SAW menjelaskan, tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada bangunan sedikit pun seperti adonan tepung yang putih, tidak ada penghalangnya sedikit pun. Maka di dalam hadis Abdullah bin Unais, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamah uratan. Manusia akan digiring kelak pada hari kiamat uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, ghurlan, dalam keadaan tidak atau belum dikhitan, buhman. Qulna wa ma buhman? Maka kami bertanya kepada Rasulullah, apa itu buhman? Qala laisa ma'ahum syai', yaitu tidak ada sesuatu pun yang ada pada mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak bersandal, tidak beralas kaki. Sehingga ketika Rasulullah SAW membaca hadis ini, maka istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah SAW, ayanduru ba'duna ba'dha? Kalau begitu berarti sebagian di antara kita bisa melihat aurat sebagian yang lain. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, bal amru a'dham min dzalik. Bahkan perkaranya itu lebih besar dibandingkan sekedar seorang memikirkan aurat orang lain. Mereka sudah tidak lagi memikirkan urusan itu, karena mereka berada di dalam kegoncangan ketika tiba-tiba dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Maka setelahnya yang harus kita yakini adalah yaumul hisab. Setelahnya adalah yaumul hisab, hari dihisabnya atau dihitung semua amal-amalan kita, baik yang besarnya maupun yang kecilnya, amal kebaikan atau amal keburukannya. Maka tidak ada sedikit pun yang terlewat dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam ayatnya surah Al-Ghasyiyah, Allah Ta'ala berfirman, inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, kemudian sesungguhnya kepada kamilah, atas tanggungan kamilah, hisabahum, hisab-hisabnya mereka. Maka Rasul SAW pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha doa, yang hendaknya doa ini juga banyak kita baca di dalam doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajabah. Nabi SAW mengajarkan kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Insyiqaq. Bagaimana ayatnya? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dia mendapatkan kitab catatan amalnya itu dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal hisabul yasir?" Apa itu hisab yang mudah ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, "Ayyandura fi kitabihi fayatazawazu anhu." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kitabnya, yaitu catatan-catatan amalnya, amal hamba itu, fayatazawazu anhu, kemudian Allah memaafkannya. Kemudian Allah memaafkannya atau tidak menganggapnya. Demikian juga disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita akan adanya 70.000 dari hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan keutamaan
dia akan diselamatkan dari hisab dan juga dari adab. Artinya tidak pernah dihisab, sudah tidak lagi dihitung, dihisab amal-amal juga sama sekali tidak akan mendapatkan adab sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, maka Rasulullah SAW mengatakan, sab'una alafan min hadil ummah, ada 70.000 dari kalangan umat ini yang mereka yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab sedikit pun. Dan di dalam kisahnya yang masyhur, maka disebutkan mereka para sahabat memikirkan ucapan Nabi ini, kemudian mereka saling bertanya satu sama lain, siapa mereka kira-kira yang mendapatkan keutamaan ini? Para ulama ada yang menjelaskan, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dari 70.000 ini akan dikalikan lagi dengan 1.000 menjadi berapa? 70 juta. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Maka di dalam kisahnya yang masyhur, kemudian ketika Rasulullah SAW di pagi harinya memberikan nasihat kembali kepada para sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah kemudian menjelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini. Maka disebutkan di dalam hadisnya, mereka adalah orang-orang yang la yartakun wala yaktamun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Kemudian mereka juga tidak pernah meminta untuk dikai. Kai itu mengobati dengan cara menyundutkan besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di bagian yang sakit. Kemudian mereka tidak pernah melakukan tatayyur atau bernasib sial dengan suatu benda atau suatu kejadian. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Maka inilah di antara keutamaan yang disebutkan di dalam hadis bagi orang-orang ahlu tauhid. Karena orang-orang ahlu tauhid tentunya tidak akan pernah melakukan tatayyur, atau seandainya dia pernah melakukan tatayyur, mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ahlu tauhid adalah orang-orang yang paling bagus tawakal mereka kepada Allah. Maka setelahnya disebutkan di dalam hadis, di antara keutamaan dari umat ini, Rasulullah SAW mengatakan, nahnul akhiruna wasabiqun yaumal qiyamah ala maqdiyu bainahum qabla al-khalaiq. Kita adalah umat yang terakhir, akan tetapi kitalah umat yang paling terdahulu, yang pertama kali pada hari kiamat diputuskan di antara mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, umat Rasulullah SAW yang pertama kali masuk ke dalam telaga, pertama kali melewati jembatan Sirat setelah seluruh para nabi dan para rasul, dan umat Rasulullah yang mendapatkan keutamaan syafaatul udma dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian setelahnya adalah al-mawazin. Kejadian setelahnya adalah ditimbangnya amal-amal ibadah kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kadang disebutkan yang ditimbang itu adalah catatan amal kita sendiri. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tentang bitaqah. Allah Subhanahu wa taala menimbang satu kartu dengan catatan amalnya sebanyak 99 lembar catatan, yang satu catatan itu sejauh mata memandang, penuh dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian ditimbang dengan bitaqah yang ada di dalam tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tapi ketika hamba ini adalah hamba yang mencintai kalimat tauhid ini, hanya saja dia tidak mampu untuk menguasai hawa nafsunya, untuk menundukkan hawa nafsunya sehingga terus-menerus berbuat banyak dosa. Akan tapi kecintaan kepada kalimat ini menjadikan Allah mengampuninya. Hanya saja tanbih untuk kita, ya, kita jangan terlalu banyak memandang hadis-hadis yang seperti ini sehingga akhirnya menjadikan kita lalai, kita kurang takutnya kepada Allah, kepada adabnya. Akan tapi banyaklah kita juga melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berisi ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
maka amal-amal catatan kita akan ditimbang sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antara dalam surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Mereka berada di dalam neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Kemudian setelahnya adalah nasyrud dawawin. Kejadian setelahnya adalah nasyrud ad-dawawin, disebarnya catatan-catatan amal. Disebarnya catatan-catatan amal. Maka ada di antara hamba-hamba yang akan mendapatkan catatan dari tangan kanannya. Dan catatan-catatan itu akan berterbangan menuju kepada setiap pemilik dari catatan itu. Maka orang-orang yang beriman akan mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang munafikun, orang-orang kafir, mendapatkan catatannya dari tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun yang diberikan catatan amalnya itu dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u subura, maka kelak dia akan menyeru dengan kecelakaan, dengan penyesalan. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka setelahnya adalah semua orang-orang yang beriman akan memasuki haud atau telaganya nabinya masing-masing. Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telaga yang paling luasnya, paling banyak bejana-bejananya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah mengatakan, inni faratukum alal haud, sesungguhnya aku akan mendahului kalian untuk menuju haud. Kemudian beliau juga pernah mengatakan, wa inni wallahi la anduru ila haudil an, dan sungguh aku demi Allah bisa melihat telagaku sekarang ini. Wa atani al-kausar wa huwa nahrun fil jannati yasilu fi haudi, aku telah diberikan al-kausar, itulah sungai yang ada di surga yang airnya itu mengalir ke telagaku. Maka orang-orang yang beriman akan masuk ke telaganya dengan nabinya masing-masing. Dan disebutkan di dalam satu riwayat yang sahih bahwa di antara keburukan dari perbuatan kebid'ahan menyelisih petunjuk Nabi akan menjadikan sebab terhalangnya untuk bisa masuk ke dalam telaganya Nabi. Sebagaimana dalam riwayat yang sering kita dengar, maka ketika kaum mukminin masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada segolongan manusia memang dikelompokkan sendiri, mereka berkumpul dengan sebangsanya hendak memasuki telaganya Nabi, kemudian para malaikat mengusir mereka. Rasulullah SAW dengan rahmatnya, kasih sayang kepada umatnya, beliau mengatakan, ya Rabb ummati ummati, ya Rabb itulah umatku, itu adalah umatku. Maka kemudian para malaikat penjaga haudnya Nabi mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat dari perkara yang baru sepeninggalmu. Maka ini adalah tanbih, peringatan bagi orang-orang yang tidak menundukkan diri untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah as-sirat. Setelahnya adalah as-sirat, yaitu melewati jembatan Al-Jisr yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Maryam, Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya tanpa terkecuali.
kana 'ala rabbika hatman maqdiya, dan perkara itu adalah ketetapan yang pasti atas Rabbmu. Summa nunajjil ladzina taqau, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu dzalimina fiha jisiyya, kemudian kami akan biarkan orang-orang yang berbuat kezaliman itu terjatuh ke dalamnya dalam keadaan terhina. Maka sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk melewatinya, itulah ujian yang terakhir kelak di hari kiamat. Maka melewati jembatan sirat itulah ujian terakhir. Jadi di hari kiamat pun akan ada ujian, dan itu ujian yang terakhir. Akan tapi ujian itu hanya akan bisa kita lalui sebanding dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Yaitu ketika seseorang berusaha untuk mewujudkan apa pada dirinya, mewujudkan apa pada dirinya sehingga dia dimudahkan oleh Allah. Satu kalimat yang ringkas yang bisa mencakup itu. Itu ketika seorang hamba itu bisa beristiqamah. Ketika seorang hamba itu bisa beristiqamah. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas akidah yang benar, di atas ketundukan dia kepada petunjuk Nabi. Istiqamah di atas ketaatan di dalam menjalankan ketaatan perintah Allah. Istiqamah di atas menjauhi dan membenci setiap perbuatan dosa. Maka istiqamahnya hamba itulah kunci keselamatan kita di dalam melewati jembatan sirat. Yang Allah jadikan di atas jembatan itu kalalib. Kalalib itu jangkar. Jangkar seperti pohon sa'dan yang berduri yang menyambar-nyambar di atasnya. Maka kata para ulama menjelaskan jangkar yang menyambar-nyambar inilah fitnah. Inilah fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Sehingga kapan seorang bisa menyelamatkan diri dari fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam riwayat hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara melewatinya manusia di atas jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Maka fayamurru mu'minuna qatarfil ain, orang-orang yang beriman bisa melewati seperti tarful ain, sekejap pandangan. Artinya apa ini? Mengedipkan mata. Kemudian waqal barqi, seperti kilat itu. Wakarri, seperti angin yang kencang. Waqat-thair, seperti burung yang terbang. Waqa'ajawidil khail, seperti kuda yang berlari kencang. Warrikab, seperti kuda yang berjalan biasa. Fanajin musallam, maka ada di antara orang-orang yang beriman yang sempat tergelincir kemudian diselamatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maqdushun mursalun, fanajin musallam, artinya dia diselamatkan oleh Allah. Maqdushun mursalun, kemudian sempat tergelincir kemudian diselamatkan oleh Allah. Wa maqdusun fi jahannam, dan juga ada yang dijungkirkan, artinya diterjunkan ke dalam neraka jahanam. Tajri bihim a'maluhum, maka amal-amal mereka pada saat itulah yang berlaku atas mereka. Dan hal yang lebih mengerikan lagi, di saat kita diperintahkan untuk melewati jembatan sirat itu, Allah masih menguji hamba-hambanya dengan kegelapan. Maka orang-orang kafir tidak bisa melihat jembatan itu, dia berjalan di dalam kegelapan. Adapun orang-orang munafikun, maka mereka hanya diberi cahaya sedikit saja. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, ada yang diberi cahaya sebesar satu jempol kakinya saja. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya sebagaimana apa yang disebutkan di dalam surah Al-Hadid. Bagaimana ayatnya? Wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat wal musyrikuna wal musyrikat, atau wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa ju'ila bainahu
Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan perempuan kepada orang yang beriman pada saat itu, tunggulah kami agar kami bisa mendapatkan cahaya kalian. Maka orang yang beriman kemudian mengatakan, qila irji'u, pergilah kalian, kembalilah kalian dan carilah cahaya sendiri. Nah, kemudian dibuatkan satu pintu yang menghalangi antara orang beriman dengan orang-orang munafikun. Oleh karena itulah pada saat itu ucapan orang-orang yang beriman pada saat itu adalah yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Baik. Minta tolong diadani dulu, nanti saya tambahkan sedikit. Kemudian kejadian setelahnya adalah asy-syafa'ah. Setelah jembatan Sirat, maka setelahnya adalah asy-syafa'ah, yaitu at-tawassut lil ghairi bi jalbi manfaatin adaf'i madarrah, menjadikan perantara untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Nah, syafaat ini dibagi menjadi dua. Syafaat yang khusus untuk Nabi dan syafaat yang umum untuk beliau dan selainnya. Maka syafaat khusus untuk Nabi yang pertama adalah apa? Syafaatul udma, syafaat yang agung, yang di dalam riwayat yang panjang manusia berusaha mencari pertolongan, berusaha mencari bantuan untuk segera diputuskan keputusan untuk mereka. Sehingga dalam riwayatnya disebutkan mereka mendatangi pertama kali kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam minta udur karena pernah melakukan kesalahan di surga. Pergilah kalian kepada Nuh. Maka mereka mencari Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh minta udur karena beliau pernah mendoakan kehancuran alam kematian semua manusia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surah Nuh, wa qala Nuh ya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Janganlah engkau biarkan ada orang-orang kafir masih hidup di muka bumi ini. Pergilah kalian kepada siapa? Setelahnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta udzur karena beliau mengatakan saya pernah berdusta 3 kali. Tapi sebetulnya hakikatnya bukan dusta. Kemudian pergilah kalian kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa juga minta udzur karena pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa mengatakan pergilah kalian kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa hanya disebutkan beliau hanya diam saja. Lalu kemudian orang-orang pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah juga diam saja, beliau menundukkan pandangannya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, irfa raqsak wa salatu'ta wa tushaf wa syaffi tushaffi wa syaffi tushaffa. Maka angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan berikanlah syafaat, maka engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat. Kemudian syafaat yang khusus untuk Nabi yaitu apa? Syafaat untuk pamannya Abu Talib. Karena Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Secara asal tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang yang kafir yang sudah meninggal. Tapi Rasulullah diizinkan, sehingga dengan syafaat beliau Abu Talib diadab dengan adab yang paling ringan di neraka. Itu dibuatkan sandal untunya dari api neraka, kemudian menjadikan otaknya itu mendidih. Maka itulah hukuman yang paling ringan di neraka. Kemudian syafaat yang umum maka berlaku untuk beliau dan berlaku untuk umatnya. Bisa syafaatnya para malaikat, syafaatnya anak yang saleh, syafaatnya saudara kepada saudaranya yang lain, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat hadisnya. Baik syafaat untuk menjadikan orang yang sudah masuk ke dalam neraka diadab kemudian diangkat,
atau syafaat untuk orang yang harusnya masuk ke dalam neraka karena dosanya banyak, kemudian tidak jadi masuk neraka. Kemudian ada syafaat untuk orang-orang yang berada di surga di tingkatan yang bawah, bisa dinaikkan derajatnya ke tingkat yang tinggi. Maka setelahnya setiap kaum muslimin, atau untuk mengingatkan, apa syarat diterimanya syafaat? Syaratnya adalah apa? Berlaku untuk orang yang memberikan syafaat. Apa syaratnya? Harus ada izin dari Allah. Kemudian berlaku untuk orang yang diberikan syafaat, berarti syaratnya apa? Ridhonya Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Kemudian ridha di surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhai. Maka setelahnya baru kemudian masing-masing dari hamba-hamba Allah akan masuk ke dalam surga dan juga masuk ke dalam neraka. Yang bagaimana keadaan surga? Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita, juga sebagaimana neraka banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana kengerian dahsyatnya siksaan di dalam api neraka. Maka setelahnya kejadian terakhir adalah dzabhul maut, disembelihnya kematian. Yang disebutkan di dalam hadisnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshil amlah. Akan didatangkan kematian itu dalam rupa domba yang berwarna putih. Fayunada munadian, maka akan menyeru kepada penduduk surga, fayashrabuna wa yanzurun, fayaqul hal ta'rifuna hada, apakah kalian itu mengenal ini? Fayaquluna na'am hadal maut, ya kami mengenal, itulah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan setiap mereka itu bisa melihatnya. Summa yunadi ya ahlan nar, kemudian akan diseru orang-orang para penduduk surga, penduduk neraka. Maka mereka melihatnya, fayaqulu hal ta'rifuna hada, apakah kalian mengenal ini? Mereka mengatakan na'am hadal maut wa kulluhum qad ra'ah, itu adalah kematian dan semua mereka bisa melihatnya. Fayudbahu, kemudian domba itu disembelih, artinya kematian itu disembelih. Summa yaqul, kemudian akan berkata, berfirman Allah Ta'ala, ya ahlal jannah khuludun wala maut, wahai penduduk surga, kekal kalian berada di dalamnya dan tidak ada kematian lagi. Dan itu terjadi ketika semua orang-orang yang beriman, meskipun ada keimanan sedikit saja di dalam hatinya, itu diangkat semua, dimasukkan ke dalam surga. Maka baru disembelih kematian. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun wala maut, kekal kalian dan tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, dan wahai para penduduk neraka, kekal bagi kalian dan tidak ada kematian lagi. Summa qara'a, kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi SAW membaca ayatnya, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan kepada mereka pada hari yaumal hasrah, hari penyesalan, idza qudiyal amru, ketika diputuskan semua perkara, wahum fi ghaflatin, dan mereka berada di dalam kelalaian, wahum la yu'minun, dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Maka semakin bergembira, berbahagia para penduduk surga, dan semakin menjerit putus asa para penduduk neraka, karena tidak ada harapan bagi mereka lagi untuk bisa keluar darinya. Maka ini urutan dari kejadian-kejadian kelak pada hari kiamat. Dan insya Allah di dalam babnya, di akhir kitab, beliau akan merinci kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat. Demikian juga penyelisihan orang-orang yang tidak mengimaninya dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat.
Semoga menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah, dan semoga menjadikan sebab kita bersemangat dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi setiap perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan semoga itu pula menjadi penghibur kita dari setiap ujian, cobaan, musibah yang ada di dunia ini, karena masih ada janji-janji Allah yang Allah masih simpan di yaumul qiyamah. Akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.